Cornelius, kita akan ada topik yang dibahas di mana nanti Pak Cornel akan menjelaskan mengenai cognitive project management in AI. Nah, mungkin nanti dari Pak Cornel akan menyampaikan materinya terlebih dahulu dan diikuti dengan tanya jawab ya, Pak Cornel ya. Oke. Ya, Ya mungkin banyak yang di sini sudah kenal Pak Cornelius. Pak Cornel sendiri sudah lama di bidang project management dan nanti mungkin akan banyak pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan bagaimana kaitannya antara project management dengan penggunaan artificial intelligence. Ya mungkin bisa langsung dimulai Pak Cornel. Terima kasih. ya, oke, terima kasih Bu Ainun. Saya share materinya dulu. Ya, oke. Jadi pada webinar kali ini ya, selamat sore semuanya, rekan-rekan semua. Pada webinar kali ini saya akan memperkenalkan satu sertifikasi ya, yang mungkin baru gitu ya. Sebenarnya di ini sudah lama, di luar sudah lama, cuman di Indonesia mungkin baru dikenal juga gitu. Nah, ini CPM AI atau singkatan dari Cognitive Project Management in AI. Nah, ini eh, sekarang sih masuk di apa di bawah payung PMI. Jadi satu keluarga dengan PMP ya, Project Management Profesional gitu. Nah, itu setelah eh, providernya, jadi certification providernya dulu diakuisisi oleh PMI. Itu tahun kemarin, tahun 2024. Ini namanya Cognilitica. Cognilitica ini memang vendor training AI gitu ya. Nah, dia ada sertifikasi namanya CPM AI itu untuk project manager. Nah, diarahkan untuk project manager yang khusus menghandle proyek-proyek AI memang gitu. Nah, terus diakuisisi oleh PMI. Nah, sertifikasinya si PMI itu dibawa masuk ke dalam keluarga PMP dan yang lain-lainnya gitu, PMPCS gitu ya. Nah, eh, dengan diakuisisinya Cognitica ini, itu artinya PMI itu juga serius untuk masuk ke dunia AI sebenarnya gitu. Dan memang sejak tahun 2024 itu PMI gencar banget membuat gitu ya, membuat e-learning, course-course yang gratis untuk member itu ya, terkait AI. Jadi kita PM itu didorong untuk menggunakan AI gitu. Nah, itu dilatih sama PMI. Kita bisa bisa apa? Ikut course-nya secara gratis gitu. Nah, si PMEA ini apa sih gitu kan? Dia sertifikasi yang fokus untuk ngelit gitu ya, ngelit proyek-proyek AI atau machine learning. Nah, fokusnya itu baik di arah strategis maupun di eksekusi taktikalnya gitu. Jadi baik yang high level maupun yang level detail gitu. Meskipun nanti di materinya itu nggak sampai ke level teknis yang eh, dalam banget gitu ya, ngelibatin apa namanya sampai formula-formula statistik itu nggak akan sampai sana. Nggak ada coding juga gitu ya. Nah, tapi konsep-konsepnya itu dalam banget gitu. Bahkan ada istilah-istilah banyak sekali ya konsep-konsep AI yang orang project management kalau nggak pernah hands on AI itu nggak akan tahu gitu. Gitu. Nah, karena saya juga hidup di dua dunia ini, baik baik project management, saya sertifikat PMP, dan di AI untuk bahan penelitian gitu ya, sering bikin proyek-proyek penelitian AI gitu, terkait AI. Jadi saya tahu gitu istilah-istilah. Oh,
ketika belajar gitu ya, belajar mempelajari materi CPMEA ini, nah itu langsung nangkep, oh ini hyperparameter, oh ini kemudian apa misalnya algoritma classification, oh ini gradient descent, oh ini neural network, apa namanya, forward backward propagation dan sebagainya, itu langsung nangkep gitu. Nah, kalau PMBM yang nggak hands on atau nggak pernah ini megang proyek AI itu, nah itu akan agak kesulitan pasti gitu. Nah, tapi itu bisa dikejar dengan belajar gitu. Nah, ya tadi artinya konsep yang memang ini konseptual isinya, tapi konsep yang diangkat di dalamnya, di materinya ini dalam gitu. Jadi nggak cuma sekedar kulitnya aja gitu, enggak. Nah, terus isi materinya itu apa sih? Itu melingkupi Agile Project Management. Jadi kalau eh, dia punya metode CPM AI ini, ada adopsi metode dari CRISP DM, tapi dia enhance gitu ya. Kalau CRISP DM dia memang apa namanya, kita bilang iteratif juga nggak terlalu iteratif juga gitu ya, tapi dia berputar gitu ya, sirkular gitu. Nah, sirkular, tapi dia sebenarnya warisan dari dunia bisnis intelligence ya. Kalau dijalankan itu sebenarnya waterfall juga, tapi sirkular balik lagi gitu. Nah, di CPM AI ini dia modif jadi agile gitu. Jadi dia bisa balik ke tahapan manapun dari tahapan manapun. Nah, gitu. Nah, apa namanya? Agile project management di sini sangat di endorse gitu, sangat di apa ya? Didorong untuk digunakan. Nah, makanya dia angkat nih Agile Project Management untuk menghandle proyek-proyek data, proyek-proyek AI dan machine learning. Nah, kemudian dia ini materi juga, ungkap materi juga dasar-dasar atau fundamental AI dan machine learning secara konseptual. Nah, kemudian generatif AI dan tradisional, ini perbedaannya ya. Nah, jadi kita yang belajar tuh jadi aware nih, oh ini generatif AI kayak gini, tradisional ML AI kayak gini. Nah, lalu ada unsur etikalnya juga. Ada transparansi, kemudian explainable AI, responsible AI, ethical AI. Itu dia ungkap juga sebagai wawasan di situ. Materinya cukup kaya. Nah, karena ketika nanti kita beli apa voucher examnya itu sudah include ini apa namanya, e-course gitu ya, satu paket e-learning yang isinya tuh banyak banget lah. Videonya ada 30-an bab ya, kalau nggak salah ingat ya, 30-an bab, banyak sekali isinya, ya menyangkut yang tadi di slide sebelumnya ini semuanya gitu. Nah, ini bagus untuk siapa? Untuk project program manager ya, yang ingin ingin mendalami atau melanjutkan mengembangkan wawasannya ke project-project AI. Gimana sih project-project AI itu? Nah, ini bagus banget. Terus product owner, Scrum Master, nah yang mulai megang proyek-proyek AI ini juga oke banget. Data professionals, data engineer, data scientist, even eksekutif ya, CEO, C level, CIO, CDO. Nah, ini mau ambil ini juga oke untuk menambah luas, memperdalam wawasan AI-nya, bisa start dari sini juga gitu. Dan ini asiknya itu nggak perlu PMP dulu, nggak perlu certified yang lain dulu gitu ya. Nah, di sini dibilang no prerequisite in AI or project management. Jadi langsung ambil juga bisa gitu. Nah, cocok untuk semua orang lah. Nah, people with different roles ya. Apapun roles Anda di tim proyek, nah itu mau ambil juga oke gitu. Level expertise mau dari yang
yang baru lulus, fresh graduate, sampai yang sudah senior juga oke, ambil itu. Nah, eh, CPM AI versus tradisional PMI, sertifikasi PMI yang lain ya. Bedanya apa? Nah, CPMAI ini sekarang ini sudah include di PMI dan kita bisa ambil lewat Pearson View juga. Saya barusan ambil di UI Salemba ya. Itu ada tes centernya Pearson. Nah, itu bisa ngambil di sana ujiannya. Terus nggak ada PDU. PDU itu Professional Development Unit. Nah, jadi dia nggak ada renewal requirement. Nah, untuk sertifikasi PMI yang lain itu ada renewal requirement. PMP misalnya itu harus ngumpulin PDU 60 60 buah dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, ini nggak ada itu. Belum ada mungkin ya. Satu kali bisa aja ada. Nah, ini cukup terstruktur. Nah, seperti lebih mirip Agile, sertifikasi Agile, bukan bukan PMP ya. PMP benar-benar apa ya, bahannya banyak banget. Sebenarnya hampir sama banyaknya sih. Gitu. Saya bisa bilang ini eh, sertifikasi tersulit, apa ya, ya bisa dibilang terkompleks ya. Kedua yang saya ambil setelah PMP gitu. Karena saya ngambil COVID tuh gampang. Terus PMUCP gampang. Nah, ini buahnya banyak, cukup banyak, terbanyak kedua setelah PMP. Nah, konten sertifikasinya itu dari strategic area sampai tactical ya. Strategic ini ya menyelaraskan, gimana menyelaraskan AI dengan tujuan bisnis, isu-isu etik, governance, kemudian di area tactical, nah ini technical banget yang di sini. Em, Metrik-metrik kesuksesan model, training model, kemudian apa retraining pipeline, data pipeline, quality management, dan sebagainya. Nah, jadi nyampur nanti konsep ketika kita exam ya, konsep strategik dengan konsep apa technical yang dan tactical itu nyampur semua. Nah, plus nanti terkait etik gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tentang etik, transparansi, explainability, responsibility itu. Nah, ini setelah kita ngambil sertifikasi, kita bisa nambah ilmu gitu ya, dengan beli optional add-ons, ini seratusan dolar kayaknya. Nah, ini terkait advanced technical topic, ada kemudian terkait AI ethics and responsible use. Nah, ini ada juga. Tapi ini optional, boleh diambil, boleh enggak gitu ya. Nah, untuk time commitment dan aksesnya, jadi ketika kita beli vouchernya, itu kita harus nyelesain ini 30 jam e-learningnya gitu ya. Ini nanti setelah selesai dapat sekitar 30 PDU gitu. Jadi lumayan nambah PDU juga. Nah, self learning jadi terserah kita gitu. Nggak mau diselesaikan semalam kalau bisa ya boleh gitu ya. Nah, seminggu atau saya hampir 2 bulan tuh, 2 bulan sambil kerja soalnya 2 bulan tuh baru selesai gitu. Kemarin saya kejar karena sudah hampir hampir mepet ya, tanggal deadline-nya tinggal sebulan lagi, wah harus kejar nih. Nah, terus ini di belajarnya nanti e-learningnya ya di portalnya PMI gitu. Nah, examnya sendiri itu 120 menit, pertanyaannya ada 100 dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk rekan-rekan yang ambil nanti jaga kondisi ya. Jangan kayak saya pas hari H kemarin Rabu itu booking 2 minggu kemarin. Itu saya belum sakit. Masih sehat ya, booking aja Rabu. Nah, 2 minggu kemudian gitu kan. Nah, seminggu sebelumnya, wah mulai gejala, kena. Nah, batuk-batuk, kering, lemes, wah, pusing. Pas hari H udah nggak karu-karuan, tapi ya karena udah nggak bisa cancel kan, ya pas hari H
Cancel itu kan aturannya 30 hari sebelum ya. Nah, ini sudah mepet dan nggak bisa cancel. Kalau saya cancel, saya bayar lagi. Nah, makanya saya paksain berangkat ke UI Salemba sana. Terus ujian, nah, untungnya udah bisa lulus, bisa pas tuh. Nah, apakah worth it? Pertanyaannya itu ya. Nah, ini kalau menurut saya worth it banget lah. Ini isinya, kontennya itu kaya gitu ya, kaya banget. Meskipun saya udah hands on, ada pengalaman hands on terkait machine learning, AI gitu ya, tapi begitu belajar ini juga masih nambah juga ilmunya gitu. Terkait konsep-konsep Gen AI, ethical AI dan yang lain-lain gitu. Nah, berikutnya, nah ini kami dari BMX ID Academy ini nawarin sedikit ya, apa namanya, exam, apa namanya, istilahnya tuh bantuan bimbingan gitu loh, kayak bagi yang berminat gitu ya. Exam question, drill and reviews. Jadi isinya itu kita review pertanyaan-pertanyaan dan drill gitu ya. Kita kasih pertanyaan, kemudian dijawab dulu, kemudian habis itu kita review dan didiskusikan gitu jawaban-jawabannya. Nah, ini terdiri dari 4 sesi, masing-masing 2 jam. Nanti bisa diatur mungkin di weekend atau di pas jam kerja malam gitu ya. Nah, itu per person 500.000. Nanti ada e-sertifikat juga. Nah, bagi yang berminat bisa kontak saya di sini ya, atau japri saya di LinkedIn juga oke gitu. Nah, nanti kita langsung terjun ke pembahasan soal. Nah, dari soal baru masuk ke konsep. Jadi saya balik ininya, apa namanya, kita pakai shortcut gitu. Nggak nggak bahas konsep dulu satu-satu, kelamaan. Kita langsung bahas soal, dari soal kita tembak konsepnya yang mana gitu. Mm. Nah, berikutnya ini contoh soalnya. Saya kasih 3 contoh soal di sini ya. Eh, Soal technical definition nih. Nah, which type of RPA bot is best for pulling data from various internal systems and automatically generating reports of that data. Nah, ini pilihannya. Mungkin ada yang coba jawab, silahkan. Ini untuk orang yang nggak ada pengalaman di RPA, pasti nggak kebayang nih apa ini. Iya kan? Nah, saya sebelumnya nggak pernah nyentuh RPA. Saya mainnya statistical machine learning dan neural network gitu. Nah, tapi ya makanya banyak banyak hal yang masih bisa ditimba secara pengetahuan gitu. Banyak banget. Nah, oke. Nah, ini saya juga baru tahu setelah belajar dari CPM AI ini. Nah, ini jawabannya adalah unattended bots. Nah, nanti salah satu kalau Anda baca di exam content outline-nya CPM AI, itu salah satunya adalah Anda harus bisa membedakan, peserta ujian harus bisa membedakan antara attended bots dan unattended. Bedanya apa? Sampai sedetail itu ininya. Nah, question number 2, non-technical nih. Nah, ini terkait dengan, nah, jadi sisi manajemen dan sisi teknikal tuh berimbang di situ, sama kuatnya gitu. Kadang-kadang yang orang AI teknis, soal manajemen nggak tahu gitu. Orang manajemen AI, ah, teknikalnya buta gitu, diserahin ke orang teknis. Nah, di sini kita imbang. Regulating AI is difficult because apa? Ini pertanyaan simpel, jawabannya simpel juga sebenarnya. Nah, tapi kalau kita nggak pernah apa namanya baca, atau nggak ada pengalaman juga gitu ya, ini jadi susah gitu. Nah, jawabannya karena, nah, no commonly, there is no commonly accepted definition of AI. Jadi sebenarnya definisi AI sendiri itu belum ada yang secara umum diterima secara umum gitu ya, secara luas disepakati bareng-bareng. Oh, AI itu ini. Ini ada banyak sekali definisi.
Nah, dari si A, si B, si C. Nah, itu dibahas sampai ke teori-teorinya gitu. Oke, question number three ini skenario. Ada pertanyaan-pertanyaan skenario banyak gitu. Ini mirip PMP kalau ini. Nah, orang-orang yang pernah teman-teman yang pernah ngambil PMP pasti ini anu ya apa setback deja vu lah. Wah, ini pertanyaan PMP. One of the key elements of a data-centric methodology is the data requirement phase. Nah, selama fase 2 si PMEA, nanti fase 2 fase 1, 2, 3 sampai 6 tuh apa aja itu diterangin juga. Nah, several unexpected issues have developed. Nah, fase 2 itu data understanding. Nah, and are now threatening the data collection effort. Nah, what course of action might make the issue worse? Nah, ini ada trapnya juga nih. Tipikal pertanyaan PMP kan. Trapnya di mana? Di sini. Might make the issue worse. Artinya apa? Mana yang ketika kita pilih justru membuat skenario ini jadi memburuk. Nah, pas kita baca, ini kalau nggak apa namanya mungkin jarang di project management atau jarang di proyek data gitu ya. Ini have no clue nih kayak gini gitu. Nah, ini ternyata jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya kita buru-buru, ya udah di expand aja skopnya, itu malah memperburuk keadaan kondisi proyek kita gitu ya. Nah, ini jawabannya D. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai CPMEA ini ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan.